Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik untuk edisi 6 Juni 2023, di mana seperti biasanya kita selalu menghadirkan pembicaraan dan perbincangan inspiratif yang mungkin bisa menjadi ajang untuk memberikan edukasi dan juga inspirasi kepada saudara-saudara ataupun pemirsa yang menyaksikan. Dan untuk hari ini dengan bangga dan dengan luar biasanya, memang tema kita pada hari ini adalah Jambi miliki nilai istimewa geologi dunia, karena memang baru-baru ini kita patut berbangga diri, salah satu destinasi alam atau kebumian kita, Geopark Merangin itu menjadi bagian dari UNESCO atau bagian UNESCO Global Geopark. Dan untuk hari ini dalam perbincangan kita sudah kehadiran dua bintang tamu kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Andus M. Arif Budiman MH selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya juga kita kehadiran jauh-jauh dari Merangin. Ini ada Bapak Agus, biasa dipanggilnya Bang Agus. Beliau merupakan GM Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Selamat sore Bang Agus. Selamat sore. Baik. Jadi kita akan berbincang banyak hal nanti di sini pemirsa terkait dengan bagaimana akhirnya kita sangat-sangat bangga yang ditunggu-tunggu akhirnya terwujud seperti itu. Dan seperti biasa untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, sebelumnya kami semua mungkin warga Jambi mengucapkan sangat-sangat bangga dan terima kasih dan sukses juga akhirnya Geopark Merangin dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Memang informasi dan berita yang disampaikan pada tanggal 24 Mei tahun 2023 yang lalu. Tepatnya akhirnya Geopark Merangin resmi menjadi bagian dari UGG atau UNESCO Global Geopark seperti itu. Nah, sepertinya apa sih sebenarnya Pak perjalanan, ini Abang ya, saya harusnya manggilnya Abang. Seperti apa sebenarnya perjalanan akhirnya Geopark Merangin ini sendiri akhirnya dinobatkan atau menjadi bagian dari warisan dunia itu sendiri oleh UNESCO? Boleh diceritakan Bang? Baik, terima kasih Bang Ridho. Geopark Merangin Jambi itu semula dengan nomenklatur Geopark Merangin Jambi. Lalu setelah tanggal 12 Juni yang lalu itu berubah menjadi UNESCO Global Geopark. Mei. Perjalanan panjang dari UNESCO Geopark Merangin Jambi ini luar biasa. Pada tahun 2012 Geopark ini ditetapkan menjadi Geopark nasional. Lalu 2014 diusung oleh Pemprov Jambi dan Badan Geologi untuk menjadi GGN, Global Geopark Network. Namun saat itu kita belum beruntung, masih tertunda, keberhasilan kita di UNESCO masih tertunda. Lalu dalam perjalanannya saya ditugaskan oleh Pak Bupati, Pak Al-Haris, waktu masih jadi Bupati, untuk bersama teman-teman untuk termasuk juga Dinas Budpar Provinsi untuk menyiapkan Geopark ini untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, 2019 kita start, 2000 baru bergerak, kena pandemi Covid. Nah, itu kita diuji betul-betul uji. Nah, sehingga dalam waktu yang sulit kita harus terus bergerak membangun, terutama bagaimana penguatan masyarakat. Karena pilar Geopark itu ada 3. Pertama geologi, yang kedua biologi, yang dikemudikan biodiversity, dan kultural. Nah, fungsinya juga ada 3 pilar fungsi Geopark itu. Bagaimana warisan geologi, geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity ini betul-betul bisa dikonservasi, di situs-situsnya itu dikonservasi supaya berkelanjutan, tidak punah, lalu menjadi objek untuk penelitian, edukasi, terus pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, lalu kita gerak bersama-sama, terutama kita ketika Pak Al-Haris jadi gubernur, kita dapat dukungan penuh. Dan sebenarnya kita dapat dukungan penuh dari semua pihak, termasuk TPRI sendiri. Lalu 2020 saya ajukan untuk menjadi UNESCO Global Geopark, calon dari Indonesia, tapi kita keduluan dari Maros Pangkep dan Ijen. Lalu kita tidak boleh patah arang. 2021 kita ajukan lagi ke Komisi Nasional Geopark Indonesia untuk mewakili Indonesia. Alhamdulillah kita lolos 2022 itu untuk mewakili Indonesia bersama dengan Raja Ampat. Artinya
saat itu betul-betul kita fokus ketika sudah diterima menjadi calon, kita disuruh disiapkan dossier segala macam, dan akhirnya dievaluasi oleh UNESCO pada September 2022 yang lalu. Nah, lalu setelah hasil evaluasi itu dibahas di GGN di Paris pada Desember 5 sampai 10 Desember 2022, dan akhirnya kerja keras didukung oleh Pak Arif dan Pak Gubernur, dukung penuh itu Pak Bupati dan semua stakeholder. Akhirnya perjuangan kita dinyatakan oleh UNESCO bahwa Merangin Jambi Geopark ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark. Artinya kita setara dengan geopark dunia. Gitu. Baik, Bang Agus. Jadi memang proses yang panjang, beberapa kali pengajuan, ya istilahnya kaju tolak seperti itu ya. Akhirnya di tahun ini kita akhirnya mendapatkan pengakuan tersebut dari UNESCO Global Geopark itu sendiri terkait dengan warisan dunia yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ini sebenarnya ketika membahas ini Pak Arif memang sangat-sangat menarik ya Pak ya, bagaimana akhirnya proses-proses yang dilalui. Sebenarnya sejauh ini bagaimana kolaborasi yang dilakukan baik itu dari dinas, kemudian juga pemerintah atau masyarakat selama proses ini berlangsung seperti itu Pak Arif? Oke. Kami juga dari Dinas Budpar Provinsi Jambi, karena ini sudah masuk dalam salah satu targetnya program kerja prioritas Pak Gubernur, bahwa Geopark Merangin Jambi harus masuk dalam menjadi Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Artinya ketika itu sudah masuk menjadi program prioritas Gubernur, ini harus kita laksanakan di semua elemen, baik itu masyarakatnya, pemerintah kabupatennya, pemerintah provinsinya, dan GM Geoparknya. Namun kita sangat bangga sekali bahwa GM Geoparknya ini memang orangnya fighter, Pak. Fighter, sanggup kerja siang malam, nggak ada waktu, karena tidak mungkin suatu hal yang gila itu kita laksanakan tanpa orang yang gila, kira begitulah. Beliau ini termasuk orang yang begitu, Pak. Gila artinya untuk yang bersifat positif, dan dia masuk ke lokasi-lokasi geoset yang juga yang luar biasa sekali, yang orang lain belum tentu bisa masuk, beliau bisa masuk gitu. Nah, kami juga merasa sangat-sangat terbantu betul ya, karena kalau dari ASN-nya, kalau dari dinasnya tidak mungkin bisa masuk sejauh itu gitu Pak, karena kita butuh orang yang berani untuk membuat suatu perubahan. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak GM tadi, bahwa memang gubernur kita fokus untuk dan memang target beliau ini 2002 akhir masa jabatannya 2024, tapi ternyata 2023 itu sudah tercapai. Alhamdulillah. Ya, tinggal lagi 2 PR kita, Pak. Candi Muaro Jambi dan Geopark Kerinci. Itu juga akan menjadi target Pak Gubernur untuk ke depan. Nah, perjalanan Merangin Jambi UNESCO Global Geopark ini memang sangat-sangat berliku. Pasang surut itu pasti kan. Kemudian kami juga dengan GM ini selalu bergandeng tangan. Kadang-kadang beliau bisa marah ke saya, kadang-kadang saya marah ke beliau. Dan ini untuk kepentingan Geopark itu sendiri. Dan insya Allah pada saat tim asesor hadir dari Yunani dan dari Iran untuk hadir ke Merangin, dengan segala strategi kita buat sehingga kita bisa lolos gitu. Karena kalau dari kebumiannya itu memang kita berbeda dengan misalnya yang kata Pak Agus tadi, Raja Ampat, Ijen dan Maros Pangkep. Mereka orang-orang sana lebih ke, kalau Raja Ampat lebih ke kelautan, Maros Pangkep juga begitu, Ijen lebih ke gunung gitu kan. Nah, kita lebih komplit sebenarnya. Makanya pada sidang sidang konsular ya, sidang konsular dia itu pemegang hak suara ada 11 negara pada saat itu, yang kata Pak Agus dari 8 setuju. Nah, dan kemarin sidang tanggal 24 diputuskan. Nah, dalam sidang UNESCO. Dan ini bulat, dan itu tidak ada lagi masukan. Memang ada beberapa catatan yang harus jadi PR kita bersama. Baik itu kami dari provinsi, dari GM-nya sendiri, dari pusat juga. Karena ini kan
kalau sudah jadi UNESCO ini, pusat juga dia bisa tinggal diam. Karena secara nasional kan ada 13 ini geofak kita secara nasional. Kita yang ke-13 bagus ya. Yang ke-10. Nah, ini yang kita coba, dan ini kan masuk ke dalam menjadi UNESCO, menjadi warisan dunia ini bukan hal yang yang tidak ada tantangan gitu. Karena harus ada konsekuensi logis yang harus disiapkan oleh kami selaku pengelola dan GM Geofaknya, pemerintah pusat juga. Bagaimana ini tidak dicabut, karena 4 tahun sekali ada evaluasi. Gitu. Revalidasi. Kalau kita nggak main-main, ini tidak kita tingkatkan, bisa dicabut balik lagi di nasional. Rugi kita, Pak. Dan ini kita berharap kami dari sektor pariwisatanya dengan masuknya Geopark Merangin Jambi ini menjadi UNESCO Global Geopark ini, kita berharap meningkatkan kunjungan wisata yang masuk ke daerah Jambi. Yang kita harapkan ada pergerakan ekonomi juga di situ, ada pergerakan ekonomi, kemudian juga pengenalan taman bumi yang ada di Jambi ini memang cukup memiliki usia yang jutaan tahun gitu. Malah 3.000 juta tahun yang lalu, bagus ya, 3 juta tahun yang lalu, 300 juta tahun yang lalu. Dan ini bisa dibuktikan oleh tim. Bukan kita tentu ini ya, tim itu, mungkin itu sekelumit ini. Ya. Baik, jadi memang tadi prosesnya panjang juga ya Pak ya. Jadi bagaimana kolaborasi dari Geopark Merangin yang sebelumnya masih menjadi Geopark Merangin Jambi, kalau sekarang udah sebutannya UNESCO Merangin Jambi. UNESCO Global Geopark. Wah, udah panjang ya, ada UNESCO Global Geopark ya di belakang. Jadi memang ada proses pengajuan berkali-kali, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arief juga seperti apa, dan akhirnya dijadikan rapat tersebut suaranya bulat tadi ya. Muncul suara bulat, dinyatakan Geopark Merangin resmi menjadi warisan dunia. Tapi memang harus kita pertahankan karena tadi ada masa di mana ada validasi dan verifikasi ulang. Sebenarnya yang menjadi catatan juga akhirnya kenapa kita berusaha untuk menjadi bagian UGG ya, kalau singkatannya UGG ya Pak ya, atau UGG gitu sendiri, bagian dari itu. Memang apa saja dampak yang bisa kita peroleh dari program-program yang mungkin muncul sebelumnya, kan sebelum masuk, akhirnya setelah masuk bergabung seperti apa Bang Agus? Ya, sesuai dengan keistimewaan Geopark kita, Merangin Jambi UNESCO Global Geopark, tadi anggota konsil itu sepakat untuk menerima bulat yang suara bulat 8 orang. Kalau 3 orang itu sudah pernah ke Merangin, 2 evaluator dan 1 Jim Martini sudah pernah ke Merangin. Jadi mereka tidak boleh intervensi, sehingga yang belum pernah ke Merangin itu betul-betul menilai semua persyaratan di situ. Nah kita akhirnya 8 itu suara bulat untuk menerima. Lalu kenapakah harus kita perjuangkan masuk UNESCO Global Geopark? Karena kita punya signifikan internasional. Nilai istimewa dari Geopark Merangin itu adalah fosil kelompok fosil flora Jambi. Nah usianya tadi disampaikan oleh Pak Arief, Pak Kadis, bahwa usia itu Permian di geologi itu dia di masa Permian 300 juta tahun yang lalu. Itu fosilnya saja. Dan itu istimewa artinya tidak ada duanya di dunia. Nah, contohnya Araucariopsilon, usia fosil di bantaran Sungai Merangin, usia berumur 300 juta tahun, dia tumbuh, berkembang, mati, memfosil di tempat yang sama, in situ. Dan sampai hari ini sudah 300 juta tahun lebih, itu tetap ada di situ. Nah, dan ini dijaga oleh masyarakat adat kita, masyarakat lokal. Nah, ini yang membuat salah satunya kita lolos menjadi karena istimewa itu. Terus juga di tempat lain, di teman-teman yang ada di pantai ada siput gitu. Kita di gunung juga ada siput, Pak Kadis, ada siput, Bang Rido. Nah, tapi siput kita nggak bisa dimakan karena fosil. Gitu. Fosil kita 300 juta tahun. 300 juta, ada kerang, ada pusulin, dan itu menandakan bahwa di tempat itu dulunya 300 juta tahun lalu itu laut dangkal. Nah, kalau pohon tadi itu dari hutan pertama dunia, ada Araucariopsilon, ada daun pakis, ada pandan, tunggul pandan dan lain-lain, itu lebih di kelompok fosil flora Jambi. Nah, dia dari hutan pertama dunia. Nah, kalau yang fosil itu dari
di laut dangkal di permukaan 300 juta tahun, dan itu luar biasa. Maka nilai istimewa ini harus kita jaga bersama-sama, karena ini adalah tidak warisan kita saja, tetapi merupakan hak generasi mendatang yang harus kita jaga secara berkelanjutan. Maka ini transfer ini terus harus kita lakukan bersama. Nah, maka penguatan masyarakat lokal, baik dari sisi konservasi maupun dari edukasi, pengembangan dan pengembangan perekonomian masyarakat, betul-betul jadi support kita bersama Dinas Pariwisata, bagaimana geowisatanya bisa berjalan dengan baik, dan itu betul disupport oleh Dinas Budpar Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin. Juga dengan di pertanian misalnya, pertanian support di lingkup pertanian ada perkebunan kopi dan segala macam, itu khusus support bagaimana ini menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi oleh masyarakat. Nah, inilah tugas kita bersama-sama. Lalu program apa yang kita dapat? Dari UNESCO tidak ada kucuran dana, tetapi kita mendapat yang pertama jejaring internasional kita. Jejaring internasional kita bahwa itu akan terjalin dengan ada 145 geopark UNESCO Global Geopark di dunia. Kita salah satu dari 145. Baik, Bang Agus. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Agus ya, karena nih ya, siap. masih banyak iklan yang menunggu sepertinya. Nanti kita akan lanjutkan seperti apa akhirnya Geopark Merangin bisa masuk dalam warisan dunia ini. Tetaplah bersama kami, saudara. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik dengan tema kita hari ini adalah Jambi memiliki nilai istimewa geologi dunia. Tadi sudah berbincang dengan Bang Agus yang tertahan sesaat gitu ya. Jadi Bang Agus sudah menjelaskan bahwa memang begitu banyak istilahnya bentuk dari taman kebumian sebenarnya yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Tapi sangat sedikit yang akhirnya bisa masuk dalam jajaran UGG itu sendiri seperti itu. Nah, boleh dilanjutkan tadi Bang terkait dengan beberapa ratus negara, terus program UGG dan juga program Geopark Merangin sendiri, Bang. Ya. Untuk di program-program di UGG sendiri kita disupport. Yang pertama, jejaring kita terbangun dengan baik dengan Geopark jejaring UNESCO Global Geopark. Yang kedua, kita dipromosikan oleh UNESCO baik dari untuk pariwisata, untuk penelitian, edukasi, sampai dengan geoproduk yang ada di Geopark itu sendiri nanti dibantu oleh promosi oleh UNESCO. Lalu kita kerja bareng nanti dengan UNESCO, terus setiap saat kita juga sini kita rancang Agustus, insya Allah di Agustus September kalau tidak ada alam melintang kita akan adakan simposium internasional di Geopark Merangin Jambi kerjasama dengan Korat UNESCO Global Geopark di Thailand. Nah, ini kolaborasi pertama nanti yang kita jalin dengan jejaring UNESCO Global Geopark. Nah, tentu dengan program-program seperti ini nilai baik kita dapat. Insya Allah yang pertama peneliti-peneliti luar negeri akan bertambah lagi nanti, terus bertambah datang ke Indonesia, dan wisatawan mancanegara sudah mulai berdatangan sekarang ke Geopark kita seperti itu. Bang Agus, kita tahan dulu, ada telepon. Baik, silakan. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Selamat sore, Hadap Akbar. Silakan Pak Yudi di Telanai. Dari Yudi di Telanai. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Jad atas waktunya. Pertama yang saya hormati Bapak Kadis Pariwisata Provinsi Jambi, Bapak Arif. Yang saya hormati itu ada yang terhormat Dr. Agus Zainuddin ya, yang dipercaya sebagai General Manager UNESCO Geopark Merangin Jambi. Pertama tentu kita bangga mengucapkan selamat pada tanggal 24 bulan Mei yang lalu tahun 2023 Geopark Merangin, taman bumi yang terkadang dengan fosilnya sudah diuji di UNESCO, telah mendapatkan warisan dunia ya, oleh UNESCO. Tahu saya ya di Indonesia ini ada 4 geopark yang mendapatkan warisan dunia dari Maroko UNESCO, yaitu Indonesia Geopark ada 4, Geopark Merangin, dan ada 2 lagi saya lupa.
Jadi kita berbangga hati sekali, walaupun yang kedua kita sudah lolos. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, tujuan geopark itu sendiri adalah, mungkin menurut saya adalah salah satu wisata atau untuk rekreasi ya. Juga termasuk edukasi karena dia tinggalan kuno, bebatuan. Jadi merupakan edukasi, penelitian, dan terakhir ya ekonomi wisata, lihat ekonomi untuk pendapatan daerah tentunya. Ini sangat penting. Nah, berikut ya yang menjadi pertanyaan untuk kelanjutannya yang perlu menyangkut pendanaan, fokus, harus dia menjadi suatu betul-betul diakui dunia. Jangan dunia mengakui tapi kita lambat untuk menyeimbangkannya dengan dunia itu. Yang pertama adalah saat ini sudah waktunya Pak Kadis adalah promosi. Ini promosi ini relatif biayanya. Kalau dia lambat dikenalnya, promosi biayanya sedikit. Di wisata ini sebenarnya menurut saya ada uang, ada barang. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Itu tadi dana untuk promosi. Yang dengan berikutnya ya harus diisi dia mulai hari ini sampai berikutnya event-event yang sederhana. Bukan hanya geoparknya yang kita banggakan, tapi kesiapan sumber daya manusia pengelola wisata itu sendiri. Masuk wisata desanya. Kesiapan itu. Jangan sampai nanti ada parkir sampai 25.000 situ. Nanti orang sekali saja datangnya. UMKM, akuanya 20.000. Pada di luar cuma 3.000. Ini kesiapan SDM. Jadi Cina aja yang ngelolanya bagus. Nah, lantas kita di sekeliling geopark fosil itu ada disebut dengan wisata alam. Nah, itu di event-event digerakkan cuma sekarang sport tourism itu. Orang paling senang dengan sport tourism alam terbuka. Ini kan harus difasilitasi oleh pemerintah. Baik Pak Agus. Wisata kulinernya, ya saya ingat di situ makan durian sama kopi. Baik Pak Yudi. Jadi panganan lokal UMKM itu ditonjolkan gitu Pak Rif. Nah, pembangunan infrastruktur menuju infrastruktur wisata itu penting. Nah, dari mana uangnya? Kalau sejak sana aja mau menuju ke geopark pinggang sakit, orang nggak mau lagi datang Pak Rif. Jadi infrastruktur menuju ke wisata itu penting dibangun. Baik Pak Yudi. Terima kasih. Jadi kami sudah mendapatkan poin dari pernyataan Pak Yudi terkait dengan bagaimana pengolahannya sendiri ya setelah kita akhirnya sudah menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark sendiri, tapi bagaimana setelah itu ya Pak Yudi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi ditelannya atas masukan dan penyampaian yang diberikan kepada kami. Dan tadi memang masih banyak sekali istilahnya catatan juga, memang ketika kita mendapatkan istilahnya peresmian gitu ya Pak yang diakui oleh dunia, maka banyak sekali catatan tadi sudah disenggol juga sama Pak Arief terkait bagaimana nanti akan ada evaluasi tambahan yang akan dilakukan setiap 4 tahun sekali seperti itu. Jadi memang akan terus dipertahankan baik itu dari yang kita berhasil usahakan dan nantinya seperti apa setelah menjadi 4 tahun seperti apa lagi kemungkinan yang muncul seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada kolaborasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Pak Agus dan juga salah satu geopark terkenal yang ada di Thailand seperti itu ya Pak. Nah, itu kegiatannya yang dikonsepkan seperti apa Pak? Kita merencanakan simposium internasional. Jadi kerja bareng antara Merangin Jambi UNESCO Global Geopark dengan Korat UNESCO Geopark Thailand. Nah, nanti kita simposium, tempatnya di Merangin, nanti kita adakan seperti itu. Terus juga kita libatkan jaringan Geopark Indonesia dan teman-teman nanti diundang juga dari teman-teman GGN juga akan kita undang menjadi narasumber di situ. Nanti akan banyak kegiatan. Artinya Merangin betul-betul akan lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu tadi terima kasih Pak Yudi. Iya, Pak Yudi. Sebenarnya selamat itu bukan kepada saya, tetapi kepada masyarakat Provinsi Jambi. Selamat karena Geopark Merangin Jambi sudah menjadi UNESCO Global Geopark. Penghargaan itu adalah kepada masyarakat dan Pak Gubernur yang support, betul-betul support, karena beliau nyatakan bahwa
geopark itu harga diri saya, dan itu yang membuat kita semua semangat, masyarakat semangat, dan yang juga masyarakat adat yang luar biasa, teman-teman penggiat lokal yang layak untuk mendapat ucapan selamat ini. Kita tanpa mereka tidak ada apa-apanya, Bang Yudi. Nah, seperti itu. Tadi juga sebenarnya saran masukan dari UNESCO sendiri apa yang sampai Pak Yudi tadi, gitu. Bagaimana geowisata bisa berjalan, tetapi ada satu Pak Kadis, kita diwajibkan untuk membatasi kunjungan wisata. Jadi betul dikelola dengan baik. Nanti kenapa? Karena wisata kita adalah wisata minat khusus. Jadi boleh wisata sebanyak-banyaknya tapi diatur. Jangan sampai fosilnya rusak, seperti itu, lingkungan jangan sampai rusak, nanti kita adakan pembatasan. Tentu juga terima kasih juga ke Pak Yudi tadi, kami di Badan Pengelolaan nanti akan bekerja keras bareng-bareng dengan Pak Kadis Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Merangin, teman-teman penggiat, bagaimana citra pariwisata di lokasi itu tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak diinginkan, apa yang sampaikan Pak Yudi tadi. Insya Allah kita akan manage ini dengan baik sama-sama, karena ini nilai dunia yang punya sekarang, bukan kita saja, tapi ini milik dunia yang membanggakan masyarakat Jambi dan Indonesia. Nah, tadi juga Pak Yudi, tahun ini Bapak ada 4, Ijen, Maros Pangkep, Merangin Jambi, sama Raja Ampat. Gitu. Baik, bagus. Jadi tadi memang ada poin yang disampaikan, jadi memang jadi catatan juga ternyata di UNESCO. Masuk jalan juga tadi. Jalan bagaimana? Jalan baik. Saya tetap gentayangan ke pemerintah pusat dalam rangka berupaya untuk bagaimana jalan ke situs-situs geologi, biologi, dan kultural itu betul-betul jalannya bisa mulus. Alhamdulillah tahun ini kita dapat support 3 link luas jalan dari DAK, Pak Kadis. Nah, dan ini ke depan kita lebih bagus lagi, karena dengan menjadi UNESCO Global Geopark, maka kita jadi prioritas nasional. Benar gitu sekali, Bang Ridho. Baik, Bang Agus. Jadi memang tadi menarik sebenarnya Pak Arif ya, ketika kita mendengar ada poin di mana adanya minat khusus. Ternyata geopark terakhir ini termasuk wisata minat khusus, di mana tidak dibuka secara luas, tapi ada batasan-batasan. Terus juga seperti yang kita ketahui, memang yang hidup di sekitaran lingkungan dari geopark itu sendiri adalah masyarakat sekitar, di mana memang pemberdayaan masyarakat. Nah, sebenarnya seperti apa pemerintah sendiri, dalam artian mungkin dari Dinas Pariwisata dan juga kolaborasi dari pemerintah daerah dan pusat untuk menjamin, karena memang kita seperti ketahui ini kan fosil sudah sangat lama gitu lingkupnya di sana. Nah, terkait undang-undang dan lain-lain, sehingga fosil ini tidak dijarah ataupun juga tadi ada rusak dan lain-lain terkait pengaturan lingkungan. Seperti apa Pak Arif? Ya, terima kasih. Untuk idealnya selain daripada regulasi yang mengatur atau yang lebih kita kenal dengan produk hukum yang melindungi, yang lebih diutamakan dalam geopark ini adalah pelindungan dari masyarakatnya itu sendiri, tingkat kesadaran masyarakatnya untuk melindungi, melestarikan dan memelihara dan merawat kawasan taman bumi yang ada di Merangin itu sangat penting sekali. Dan ini kalau di Merangin, insya Allah saya lihat sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memang betul-betul fokus dalam memelihara itu. Sebagai contoh, hutan adat atau permas, ada beberapa lubuk larangan yang mereka memang sudah sepakat gitu. Yang kita hindari ini adalah malah praktek eksplorasi alam yang kita takutkan. Ini ya di luar kontak kita. Tapi mudah-mudahan keadaan yang ditetapkan menjadi kawasan menjadi warisan dunia ini, mudah-mudahan para katakanlah dalam tanda kutip investasi yang merusak itu bisa dikurangin gitu. Kita tidak bisa kita pungkiri, karena dengan menjadi geopark Merangin dan apalagi sudah lolos menjadi UNESCO Global Geopark ini, kita butuh pengawasan juga terhadap geoset yang ada di sana. Nah, ini kalau pemerintah saja atau GM-nya sajanya mengawasin, saya yakin nggak mungkin tiap hari bisa tuh. Ya harus masyarakatnya betul-betul harus kita bangun mindsetnya agar mereka itu menjadi suatu kebutuhan, satu hal yang memang penting untuk mereka jaga jika ingin memang kawasan Taman Bumi yang Geopark Merangin Jambi ini bisa lestari. Nah, kita bersama-sama dengan GM Geopark juga terus melakukan upaya peningkatan pendidikan masyarakat terhadap
baik itu pelestarian maupun peningkatan wawasan mereka dalam melayani. Karena Pak Agus Pak GM ini akan melatih beberapa masyarakat di kelompok tertentu dalam bahasa Inggris. Nah, dia digunakan untuk melayani kalau ada tamu-tamu datang. Mereka minimal yes no yes saja dulu kan. Ini penting penyiapan SDM itu. Setidak-tidaknya sebelum mungkin dari ya kalau kami mungkin dari pramu wisatanya guide segala macam, kemudian tempat-tempat tulis dan informasi sistem juga kami siapkan. Nah, memang kembali bahwa selain regulasi yang kuat, dibutuhkan masyarakat yang kuat untuk memelihara itu. Walaupun regulasinya bagus, regulasinya kuat, atau payung undang-undang atau pemerintah, tapi kalau masyarakatnya nggak jadi, habis juga. Nah, sekarang terbalik nih, masyarakatnya bagus, kuat dan sadar, didukung oleh regulasi yang ada. Nah, untuk regulasi saat ini sudah cukup lah. Ada Perpresnya, ada undang-undangnya, sampai ke perdanya. Nah, itu. Jadi itu. Kemudian saya menarik boleh nih saya izin dikit dari yang disampaikan oleh Pak Yudi ya. Iya, nah, Pak. Untuk saat ini memang kita butuh promosi. Tidak saja global, seluruh destinasi wisata kita yang sebanyak 523 destinasi ini harus kita promosikan juga. Nah, tapi ada kelasnya. Ada kelas lokal, nasional, dan internasional. Nah, Geopark ini luar biasa. Ini kita mempromosikan bukan hanya lagi di lokal dan nasional, tapi sudah ke internasional. Nah, tapi sesuatu itu ketika sudah masuk dalam sistem promosinya UNESCO, ini sudah tidak tahu nama lagi, dunia harus tahu, pasti tahu dunia. Nah, cuma kita wajib mempromosikan apa-apa saja yang layak, seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, ada sport tourismnya, ada arung jeramnya, kemudian ada rute Laki Gunung, Gunung Masura, dan lain sebagainya. Sesuatu itu akan lebih gampang dicerna gitu ya, apabila promosinya bagus. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh aksesibilitas yang baik. Oke lah, sarana prasarana di dalam lingkungan kawasan Geopark, tapi kita butuh akses langsung, Mas. Transportasi flight, direct flight. Ya, sekarang kalau bisa kita bisa buka Bandara Bungo, bandara internasional lebih dekat ke sana. Kemudian ada flight dari Batam ke Merangin atau ke Bungo, atau Batam ke Kerinci, atau Kerinci dari Jakarta ke Kerinci, yang seperti dilakukan oleh daerah-daerah lain. Nah, ini akan kita coba. Nah, ini semua tidak lepas daripada promosi dan kesiapan daerah destinasi wisata yang kita kelola. Sekali itu dulu, Mas. Baik, Pak Arief. Jadi memang ini menarik sebenarnya ketika membangun rencana istilahnya Pak ya, wacana ataupun juga pengembangan yang akan dilakukan nanti, baik itu dari pemerintah melalui dinas dan lain-lain. Nah, ini akan kita lanjutkan nanti, pemirsa dan saudara, usai jeda tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Baik, saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, di mana tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Geopark Pragen sendiri akhirnya masuk dalam jajaran dari Geopark dunia atau global Geopark gitu ya. Nah, seperti apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arief, bagaimana program-program pemerintah yang sempat disampaikan di segmen sebelumnya ini akan dilanjutkan lagi. Seperti apa sebenarnya program-program yang akan dijadikan sebuah target pengembangan, baik itu terkait dengan peningkatan SDM ataupun juga sarana dan prasarana di area Geopark Pragen sendiri, Pak Arief. Oke. Ya, memang untuk menjadikan Geopark Merangin Jambi Global Geopark ini lebih baik dan lebih sustainable, harus dibutuhkan oleh sentuhan program maupun dukungan anggaran. Karena untuk satu yang baik itu minimal anggarannya itu jelas. Nah, sampai saat ini di samping pemerintah kabupaten juga mengalokasikan anggaran, pemerintah provinsi juga, pusat juga melalui DAK,
ke depan dengan diterima, dengan lolosnya Merangin Jambi Global Geopark ini kami akan lebih kencang lagi nih Mas, ya mencari, karena kan tidak mungkin sektor pariwisata saja, bisa masuk nanti dari Kementerian Pertanian, dari kementerian yang lain, LHK, dari pariwisatanya sendiri, kemudian dari kegeologian dan lain sebagainya. Itu akan kita support dan kita coba untuk mendukung dan mensupport Merangin Jambi Global Geopark, UNESCO Global Geopark. Kemudian berikutnya kami juga tidak bosan-bosan juga untuk menyiapkan bank anggaran, supporting anggaran, baik itu sifatnya nanti hibah kepada pengelola atau Jenderal Belajar Geopark, maupun kegiatan yang kita langsung ke sana, sama dalam rangka mungkin supporting event. Contoh kemarin kita ada arung jeram nasional, ya untuk memancing minat orang untuk dapat ke sana. Dan ada juga nanti Pak Agus mau bikin pendakian yang terbaik sekarang, itu ada berdanau di bawahnya gitu, yang belum tersentuh. Udah banyak lagi Pak. Dan juga nanti ya kita berharap juga produk lokal seperti kopi jangkat itu kalau bisa juga ikut mendunia dia, karena salah satu produk masyarakat yang menunjang itu adalah kopi, kemudian kulit manis juga ada, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari kami sendiri di Parprov, di rencana ini Pengawasan Provinsi Jambi, memang kita akan coba bekerjasama dengan para maskapai Mas, baik itu Garuda, kemudian Lion Group dan lain sebagainya, untuk bisa membuka akses 11 direct flight penerbangan langsung Ke Muara Bungo. ya, ada Animal. ke Muara Bungo. Dan jika mau ini juga kita dalam konteks pembahasan, karena kalau memang apa salahnya kalau di daerah Jangkat, di kawasan itu ada bandara perintis yang bisa untuk sisi air gitu ya dan sebagainya. Itu perlu juga, karena perlu juga akses bebas langsung dan orang memiliki pilihan-pilihan penerbangan. Nah, kalau lewat darat insya Allah sudah mulai baik, dia bisa masuk di akses mana, tinggal lagi paling kita yang menembus akses lokasi-lokasi yang memang bisa kita buat variasi, ada yang jalan motor, ada yang jalannya kendaraan roda 4, dan mungkin sepeda gitu. Sama halnya yang dibangun sekarang di Muara Jambi itu Candi Mas, sekarang kan kendaraan roda 2 nggak boleh masuk lagi, yang boleh masuk itu sepeda untuk menjaga kelestarian alam. Ada memang tempat-tempat nanti space khusus nanti dibuat oleh teman-teman, mungkin juga komunitas, mungkin juga yang dikoordinasi oleh pengelola geopark Merangin. Ini tempat-tempat spot center gitu ya, jadi tidak mengganggu konservasi, tidak mengganggu kelestarian lingkungan ada di situ. Kemudian juga ya mau tidak mau, suka tidak suka, APBD Provinsi Jambi harus mensupport itu setiap tahun Mas, harus setiap tahun. Harus ada aktivitas khusus yang memang harus dilaksanakan di situ selama 4 tahun ke depan. Karena kita butuh, pasti akan ada verifikasi dan validasi kembali dari UNESCO. Nah, kita berharap ini dengan masuknya Geopark Merangin Jambi ini menjadi UNESCO Global Geopark ini tidak saja Pemprov Mas. Nah, ini juga nanti kita coba berjuang dengan Kementerian SDM bagus ya. Mereka memiliki, kan sudah ada sekarang ini kan Asosiasi Pengelola Geopark Indonesia. Nah, beliau ini jadi ini salah satu pengurus, wakil ketua kalau nggak salah. Masuk beliau ini. Dan ini juga salah satu cara kita untuk bagaimana eksistensi geopark ini bisa berkelanjutan. Mungkin itu Mas. Baik, jadi tadi memang udah disampaikan oleh Pak Arief begitu banyak rancangan ataupun istilahnya yang ingin dilakukan dan dibangun seperti itu, baik dari agenda-agenda yang ada. Kemudian juga bagaimana akhirnya program-program tersebut seperti apa nih kalau dari Pak Agus sendiri atau Bang Agus sendiri yang direncanakan seperti itu terkait dengan program-program yang mungkin tadi sudah disampaikan sebelumnya atau mau menjadikan rencana di masa yang akan datang. Ya, kita kan kolaborasi nih, Bang Ridho. Kolaborasi antara
BP Geopark dan semua stakeholder yang ada, terutama Dinas Budpar Provinsi. Tentu program itu akan kami dukung penuh, sehingga memang berdampak terhadap peningkatan peningkatan SDM di masyarakat itu dan pendapatan masyarakat nanti. Seperti itu. Lalu kita itu sebenarnya baru berbicara satu zona saja. Kita ada 3 zona. Nah, bagaimana pengembangan ke depan? Jelas kalau untuk peningkatan SDM, pariwisata pasti. Tapi sebenarnya ada 11 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibangun di Geopark. Ketika itu dibangun, maka pariwisata insya Allah terbangun akan di sini. Baik, Pak Agus. Seperti ada penelpon lagi, boleh kita angkat. Baik, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, TV Jambi. Baik, Bapak dengan siapa di Bada? Oh, saya orang Merangin, Haji Ramadan. Baik, silakan Bapak Ramadan di Merangin. Oh, saya ingin menyampaikan pada saat ini mengucapkan selamat bagi rakyat Merangin, rakyat saya sendiri, masyarakat saya sendiri. Dan terima kasih kami kepada Pak Dr. Agus itu yang berjuang pontang-panting untuk memperjuangkan itu. Tentu saya dengan nurani, dengan tulus perlu menyampaikan saat ini kepada Pak Agus sesuatu amal besar Pak Agus untuk masyarakat Merangin yang telah dicatat di internasional sebagai penghargaan untuk orang Merangin yang ada di Merangin itu. Pertanyaan besarnya itu Pak Agus, kalau itu sudah menjadi pandangan internasional, saya ini orang Bangko, hotel kita itu belum ada Pak Agus. Ya. Kalau orang Eropa ke Merangin ini tempat tidurnya udah ada Pak Agus. Ya. Hotel kita itu yang saya tahu kualitasnya tentu sederhana sekali. Maka kesempatan baik ini kepada Pak Kadis Pariwisata, peluang-peluang kami membangun hotel itu ada atau tidak? Pertanyaan besarnya seperti itu untuk memajukan pariwisata di Merangin. Terima kasih Pak Agus, Pak Kadis, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya menarik juga nih bagaimana ketersediaan akses baik dari investor seperti itu untuk membangun sarana penginapan minimal ketika ada wisatawan asing datang dan bisa menginap. Tadi sudah disenggol juga sama Pak Arif atau sudah disampaikan oleh Pak Arif bagaimana akhirnya membangun istilahnya akses untuk bisa datang. Nah, ini seperti apa? Mungkin boleh dijawab Bang Agus atau Pak Arif? Ya, silakan dulu Bang. Ayo, Bang Agus. Jadi begini, Bang Ridho. Terima kasih Bang Ramadan. Beliau ini juga salah satu yang berkontribusi besar terhadap sukses Geopark Merangin Jambi. Saya hanya media saja untuk bersama teman-teman masyarakat bagaimana ini bisa terbangun dengan baik dan bisa menjadi memenuhi standar internasional. Nah, betul. Jadi di Merangin itu belum ada hotel berbintang. Pak Ramadan itu salah satu pengusaha hotel dan beberapa hotel kita itu memang sudah ada sekelas bintang 3, tetapi belum berbintang. Nah, kita lagi undang investor untuk menanamkan modal bagaimana membangun hotel minimal hotel berbintang 3 dulu lah di Geopark Merangin di Merangin. Nah, kalau memang nanti saya juga perlu diskusi dengan Bang Haji Ramadan nanti kalau memang ada investor yang mau membangun hotel kalau tidak ada tanah nanti kita sediakan dari Pemda kerjasama dengan pemerintah daerah dan ini juga sudah ditawarkan oleh Pak Bupati bagi investor yang ingin membangun hotel berbintang di Merangin. Nah, salah satu juga vendor hotel internasional sudah menawarkan diri. Mereka minta ada nggak investornya. Manajemennya kita bantu nanti. Nah, Swissbell sudah tawarkan. Swissbell sudah tawarkan yang berpusat di Hong Kong itu sudah tawarkan untuk kalau ada investor yang bangun nanti manajemennya bisa dipegang oleh Swissbell. Baik, Bang Agus. Itu contohnya. Jadi contohnya udah ada ya, Bang Agus ya. Mungkin boleh sedikit ditambahkan Pak Arif? Ya, terima kasih. Tadi Pak Ramadan tadi memang praktek yang bagus, memang pemerhati dan penggiat juga kan. Untuk sektor perhotelan saat ini memang di Jambi, terutama di Merangin, itu memang belum ada kelas hotel berbintang, cuma menyerupai berbintang ada. Karena kan harus ada klarifikasi, masalah klarifikasi.
Dan kita secara kebijakan daerah, nah kita kan lagi mencoba untuk ini saya ulas sedikit. Salah satu faktor penarik agar investor itu mau berinvestasi di sektor perhotelan itu adalah jumlah kunjungan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa untuk saat ini dari laporan kami yang kami dapat, ini karena laporan juga bersumber dari masyarakat, kemudian dari pemerintah kabupaten juga, bahwa kunjungan wisata ke Geopark Merangin itu tahun 2022 yang lalu itu hampir mencapai angka 350.000. Baik, Pak Kunjungan. Pak Arif ya. Ya. Jadi memang untuk bagian ketika bisa dinyatakan sebagai investor ataupun masuk ke dalam area tersebut harus ada kapasitas pengunjung yang datang itu Iya, berapa iya, jumlahnya. Baik Pak Arif, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Arif di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik di mana tema kita masih di Jambi memiliki nilai istimewa geologi dunia, dan kita sekarang sudah menuju di segmen terakhir di mana kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh dipersilakan kepada Pak Arif terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement ya. Oke, terima kasih. Dengan ditetapkan oleh UNESCO Merangin Jambi UNESCO Global Geopark ini, kita berharap agar seluruh komponen masyarakat, khususnya Provinsi Jambi, wabil khusus Kabupaten Merangin, dapat menjaga dan berkomitmen agar geopark yang ada sekarang ini dapat kita pertahankan eksistensinya, malah harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian harus ada kekompakan di bawah gitu, sehingga masyarakat atau wisata berkunjung ke sana bisa nyaman ya. Nah, kenyamanan inilah yang membuat orang bisa datang lebih berkali-kali. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Arif. Silakan Pak Agus. Baik, luar biasa. Dengan ditetapkan Geopark kita menjadi UNESCO Global Geopark, tentu harapan kita yang pertama, masyarakat kita yang dinilai oleh UNESCO itu kuat, masyarakat lokalnya itu kuat gitu. Nah, ini terus menjaga eksistensi mereka dan terus berkomitmen bersama kita untuk bagaimana membangun melindungi dan melakukan pembangunan lingkungan berkelanjutan. Tentu dengan harapan nanti bagaimana bumi yang dianugerah Tuhan ini kepada kita semua mempunyai nilai ekonomi baik terhadap masyarakat yang berada di sekitar. Nah, oleh karena itu, tentu kami dari Badan Pengelola Geopark dan pemerintah Kabupaten Merangin serta pemerintah Provinsi Jambi, tentu juga dengan pemerintah pusat akan berkomitmen betul. Ini akan terus kita bangun secara berkelanjutan. Baik, bagus. Nah, oleh karena itu, sehingga memang nanti nilai ini tidak boleh cacat dan bisa kita pertahankan 4 tahun lagi. Baik Bang Agus, luar biasa, terima kasih banyak. Jadi memang banyak sekali pesan yang disampaikan bagaimana kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk memajukan Geopark Merangin. Inilah ruang dialog ruang publik hari ini sangat menarik. Sampai berjumpa di dialog ruang publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.